Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adit Rahmatullahi Zamri dengan NIM 121130090 dari Prodi Teknik Elektro dan TPB 09. Pada kali ini saya ingin membuat program C++ menggunakan aplikasi Dev C++ untuk program menghitung luas segitiga dan menghitung rata-rata tinggi badan. Pertama kali mari kita mulai untuk menghitung luas segitiga. Di sini langkah pertama yang kita lakukan adalah memasukkan struktur utama program C++, yaitu include QStream using namespace std, int main, dan return 0. Selanjutnya saya menuliskan dua garis miring sebelum nama saya, sebelum NIM saya, dan sebelum kelas TPB saya. Itu tersebut bermaksud untuk memberikan catatan atau komentar saja. Namun hal ini tidak akan masuk ke dalam program C++ nantinya, hanya pada file ini saja. Berikutnya dilanjutkan membuat deklarasi untuk L, A, dan T menggunakan deklarasi float, yaitu L sebagai luas, A sebagai alas, dan T sebagai tinggi. Pada bagian bawahnya lagi tertulis cout menghitung luas segitiga. Ini untuk dimasukkan sebagai judul pada bagian program nantinya. Lalu cout masukkan alas sama dengan sin A, yaitu memasukkan alas pada bagian program memasukkan alas sama dengan, lalu kita masukkan nilai alasnya berapa. Lalu cout masukkan tinggi sama dengan sin T, sin T. Nah, dimasukkan pada bagian program nanti, masukkan tinggi sama dengan kita masukkan nilai T-nya. Untuk tulisan slash T itu dimaksudkan agar mensejajarkan tanda sama dengan antara masukan alas dan masukan tinggi. Lalu dilanjutkan dengan menuliskan assignment untuk luas sama dengan dalam kurung A kali T kurung tutup dibagi 2, yang merupakan rumus luas dari segitiga. Berikutnya ditulis cout luas segitiga yang diketahui dari, itu menampilkan kata luas segitiga yang diketahui dari pada program nantinya. Lalu cout alas sama dengan A cm, menampilkan kata alas sama dengan dan memunculkan nilai A nya yang sudah diinputkan tadi dengan satuannya cm. Lalu berikutnya cout tinggi sama dengan T cm, menampilkan kata tinggi sama dengan dan memunculkan nilai T nya dengan satuan cm. Lalu berikutnya cout adalah sama dengan, untuk menampilkan kata adalah sama dengannya pada bagian program sesudah dua yang tadi. Lalu berikutnya cout L sama dengan alas kali tinggi bagi 2, yaitu untuk menampilkan kata-kata tersebut, kata-kata L sama dengan A kali T bagi 2 tersebut, bukan operasinya, melainkan cuman bukan nilainya, melainkan cuman hurufnya saja, A dan T nya saja. Dan di bawahnya nilai A nya dimasukkan dan nilai T nya juga dimasukkan. Jadi untuk atas tidak hanya huruf saja, di bawahnya memasukkan nilainya. Lalu berikutnya akan menampilkan bahwa nilai L adalah hasil dari yang sudah di assignment tadi. Jadi L adalah
L. L-nya itu nilai yang sudah pasti, sudah dihitung sebelumnya dengan satuan cm. Lalu di bawahnya lagi penjelasan panjangnya. Untuk penjelasan panjangnya, jadi jadi luas segitiga tersebut adalah L, nilai yang sudah dihitung tadi, nilai luas segitiganya dengan satuan cm. Nah, untuk cara pembuatan filenya sudah dibuat seperti ini. Lalu kita akan lihat bagaimana bentukan untuk programnya. Sebelum program tersebut dibuat, kita diharuskan untuk mengcompile file ini. Untuk mengcompile file ini, kita diwajibkan untuk men-save terlebih dahulu filenya, lalu baru dapat mengcompile file yang sudah kita buat. Mengcompile tersebut digunakan untuk melihat apakah ada kata-kata yang salah di dalam file tersebut, karena kalau jika ada kesalahan, maka program tidak akan dapat dibuat. Maka harus di save terlebih dahulu. Setelah meng-save filenya dan meng-compile file yang sudah kita buat, kita dapat menemukan jika ada kesalahan-kesalahan pada bagian bawah terlihat pada line, misalkan pada line 19, line 22. Nah, di sana kita harus memperbaiki di mana kesalahannya dengan tambahan atau perubahan yang lainnya. Setelah diperbaiki semua dan kita cek kembali, kita compile kembali dan tidak terjadi error, maka kita dapat melanjutkannya, dapat langsung mengklik run atau menjalankan programnya setelah tidak ada kata error maupun yang lainnya. Setelah program sudah dapat bekerja, kita dapat memasukkan nilai alasnya dan nilai tingginya. Lalu program tersebut akan mengolah data nilai yang kita sudah berikan dan merubahnya menjadi nilai luas yang kita cari, seperti yang sudah kita tuliskan pada bagian file sebelumnya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Dilanjutkan lagi untuk penjelasan untuk nilai rata-rata tinggi badan mahasiswa. Selanjutnya kita akan membuat program untuk menghitung rata-rata tinggi badan dari 5 mahasiswa. Nah, di sini yang pertama kali kita lakukan adalah seperti biasa, pada awal kita membuat struktur utama dari program C++ yang ada include IOStream using namespace std, int main terus dan return 0. Di sini pula saya menambah catatan atau komentar yang berisikan nama saya, NIM saya, dan asal kelas TBB saya menggunakan tanda garis miring 2 kali sebelum dimulainya kata. Selanjutnya kita membuat suatu integrasi yang berisikan AVR yang merupakan average, A tinggi badan mahasiswa pertama, B tinggi badan mahasiswa kedua, C tinggi badan mahasiswa ketiga, D tinggi badan mahasiswa keempat, E tinggi badan mahasiswa kelima, dan X adalah jumlah mahasiswanya, yaitu 5 orang. Lalu di bawahnya lagi ada code menghitung rata-rata tinggi badan 5 mahasiswa inline. Itu merupakan judul dari program ini nantinya di atas program nanti. Lalu code masukkan tinggi badan mahasiswa pertama sama dengan sin C in A, yang itu merupakan memberikan kata masukkan tinggi badan mahasiswa sama dengan, lalu kita menginputkan data tinggi badan
tinggi badan mahasiswa pertama. Sama seperti selanjutnya yang untuk masukkan tinggi badan mahasiswa kedua, sin B, lalu masukkan tinggi badan mahasiswa ketiga, sin C, masukkan tinggi badan mahasiswa keempat, sin D, masukkan tinggi badan mahasiswa kelima, sin E, dan yang terakhir masukkan jumlah mahasiswa, sin X. Nah, di sini saya juga menambahkan tanda slice T pada mahasiswa kedua, mahasiswa ketiga, dan mahasiswa kelima agar mensejajarkan tanda sama dengannya, titik duanya, agar terlihat sejajar. Lalu dilanjutkan dengan kita membuat suatu assignment. Average sama dengan kurung buka A tambah B tambah C tambah D tambah E kurung tutup dibagi X. Lalu di bawahnya lagi kita menuliskan Cout tanda petik 2 nilai rata-rata tinggi badan mahasiswa yang diketahui dari sama dengan petik 2 lagi. Hal tersebut dimaksudkan untuk memunculkan kata-kata tersebut nantinya di dalam program. Lalu Cout petik 2 tinggi badan mahasiswa pertama sama dengan petik 2 lagi variabel A cm dengan satuannya cm. Jadi ketika kita menampilkan tinggi badan mahasiswa pertama sama dengan, terus di sampingnya tersebut akan muncul nilai tinggi badan mahasiswa pertama, yaitu A dengan satuannya cm. Sama seperti selanjutnya untuk mahasiswa kedua, mahasiswa ketiga, mahasiswa keempat, mahasiswa kelima, dan juga untuk jumlah mahasiswanya untuk jumlah mahasiswanya dengan satuannya orang, dan nilainya yang kita masukkan tadi ya, untuk X nya. Lalu dilanjutkan kembali untuk selanjutnya Cout petik 2 average sama dengan kurung buka A tambah B tambah C tambah D tambah E kurung tutup dibagi X kurung petik 2. Di sini kita hanya menuliskan rumusnya saja tanpa memasukkan nilainya atau variabelnya tersebut. Untuk A, B cuman hanya hurufnya saja, A, B, C, D. Nah, dilanjutkan kembali untuk selanjutnya, barulah kita memasukkan variabelnya sesuai urutannya. Untuk A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E lalu dibagi X. Kita memasukkan variabelnya. Lalu dilanjutkan kembali untuk selanjutnya Cout petik 2 average sama dengan petik 2 lagi. Kita akan menuliskan kata average di dalam programnya nanti. Nah, lalu ada AVR. Di situ berarti hasil dari penjumlahan atau total dari yang kita cari, yang program sudah hitung. Jadi nanti nilainya akan muncul di samping AVR sama dengan tersebut. Jadi average sama dengan hasilnya berapa dalam satuan cm. Lalu di bawahnya lagi Cout petik 2, jadi tinggi badan rata-rata 5 mahasiswa tersebut adalah sama dengan petik 2 untuk hal tersebut, untuk menuliskan kata-kata tersebut dalam program. Lalu ada average-nya, dimasukkan variabel average-nya. Jadi setelah kata-kata tersebut akan muncul nilai hasil dari average tersebut dengan satuan cm. Setelah kita selesai membuat file, kita diharuskan untuk men-save file tersebut agar dapat bisa dikompil. Kita dapat men-save-nya sesuai dengan keinginan kita sendiri dengan nama apapun. Lalu setelah kita save, kita mengkompilnya untuk mengetahui apakah ada kesalahan ataupun error pada file yang kita buat. Nah, seperti terlihat, kalau misalkan ada kesalahan ataupun error, kita dapat memperbaikinya agar program dapat berjalan
nantinya. Jika sudah tidak ada lagi kesalahan ataupun error pada file kita bisa langsung menjalankannya dengan mengklik tanda run di bagian atas, dan program pun akan berjalan, dan kita diminta untuk memasukkan tinggi badan mahasiswa pertama sampai dengan mahasiswa kelima dan jumlah total mahasiswanya. Dari sana kita bisa mendapatkan berapa rata-rata tinggi badan mahasiswa yang kita cari. Sekian penjelasannya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.